Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Novi Romadoni, NIM 2202011136, Program Studi Sistem Informasi Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum Natural Language Processing atau NLP dengan topik yang pertama, penjelasan tentang apa itu word frequency. Topik yang kedua yaitu langkah-langkah atau tahapan analisis word frequency. Yang ketiga yaitu penjelasan coding program yang digunakan. Topik yang pertama yaitu penjelasan word frequency. Word frequency atau frekuensi kata adalah proses dalam Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk menghitung seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui kata-kata yang paling dominan atau sering digunakan, sehingga kita bisa memahami isi teks secara keseluruhan dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu langkah-langkah atau tahapan word frequency. Di sini sudah ada contoh codingan dan saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan word frequency. Langkah yang pertama yaitu import library. Saya menggunakan beberapa pustaka Python yaitu NLTK untuk pemrosesan teks, stopword, dan word tokenize untuk membersihkan dan memecah teks menjadi kata. Counter untuk menghitung jumlah kata, matplotlib untuk membuat grafik, dan wordcloud untuk membuat awan kata. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu unduh data pendukung NLTK. Saya mengunduh dataset seperti pangt dan stopword agar proses tokenisasi dan penghapusan kata umum berjalan dengan lancar. Langkah ketiga, input teks. Saya memasukkan teks contoh tentang pembelajaran NLP dan Artificial Intelligence untuk dianalisis. Langkah yang keempat yaitu tokenisasi. Pada tahap ini, teks dipecah menjadi potongan kata menggunakan fungsi word tokenize. Semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar kata seperti belajar dianggap sama. Langkah kelima, yaitu pembersihan data. Saya menghapus tanda baca, angka, serta stopword atau kata umum seperti dan, yang, atau di. Tujuannya agar hanya tersisa kata-kata penting yang relevan untuk dianalisis. Langkah keenam yaitu menghitung frekuensi kata. Saya menggunakan fungsi counter untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kata. Langkah yang ketujuh yaitu visualisasi hasil. Ada dua bentuk visualisasi yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu grafik batang atau bar chart. Menampilkan 10 kata yang paling sering muncul. Grafik ini membantu kita melihat kata dominan berdasarkan jumlah kemunculan. Yang kedua yaitu word count. Menampilkan kata dengan ukuran yang bervariasi. Semakin sering kata muncul, maka semakin besar ukuran kata tersebut di awan kata atau word count. Kedua visualisasi ini membantu memahami teks secara lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian yaitu penjelasan coding. Pada bagian import library, ini berfungsi untuk memanggil semua pustaka yang diperlukan. Yang kedua yaitu penjelasan dari coding. Pada codingan ini digunakan agar fungsi tokenisasi dan stopword dapat berjalan dengan baik.
Pada codingan input teks, ini berfungsi untuk menyimpan teks yang akan dianalisis. Kemudian ada codingan tokenisasi dan pembersihan. Di sini berfungsi untuk mengubah teks menjadi daftar kata, kemudian menghapus tanda baca dan stop word. Codingan selanjutnya yaitu hitung frekuensi kata. Codingan ini berfungsi untuk menghitung seberapa kali sering kata akan muncul. Kemudian yaitu codingan tampilkan 10 kata paling sering muncul. Codingan ini berfungsi menampilkan 10 kata yang paling sering muncul di terminal. Kemudian yaitu codingan visualisasi grafik batang. Pada codingan ini berfungsi untuk menampilkan grafik batang berdasarkan frekuensi kata. Terakhir adalah penjelasan dari coding visualisasi word count. Codingan ini berfungsi untuk membuat awan kata atau word count untuk memperjelas kata yang paling sering muncul. Untuk melihat outputnya, kita run pada simbol run cell. Maka akan muncul visualisasi hasil, di mana ada dua bentuk visualisasi yang ditampilkan. Yang pertama adalah grafik batang atau bar chart, menampilkan 10 kata yang paling sering muncul. Grafik ini membantu kita melihat kata dominan berdasarkan jumlah munculannya. Yang kedua yaitu word count, menampilkan kata dengan ukuran yang bervariasi. Semakin sering kata muncul, semakin besar juga ukuran kata tersebut di awan kata atau word count. Kesimpulannya dari praktikum ini, saya mempelajari bahwa word frequency membantu memahami kata-kata yang paling dominan dalam teks. Yang kedua yaitu proses meliputi tokenisasi, pembersihan data, perhitungan frekuensi, serta visualisasi. Kesimpulan ketiga yaitu hasilnya bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik dan word count yang informatif. Dengan metode ini, saya bisa dapat mudah menemukan kata kunci dan pola teks yang penting yang bisa digunakan dalam berbagai analisis berbasis teks. Sekian presentasi praktikum yang bisa dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.